Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuruddin dari kelas C Stambuk D1A1196063. Baiklah, dalam video kali ini kami akan membahas materi tentang manajemen strategik. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu stratagos atau stratos, yang artinya militer, dan aegi atau memimpin, yang berarti generalship, atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Menurut para ahli, menurut Fred R. David 2004, manajemen strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Menurut Hussein Umar 1999, manajemen strategik sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan, penerapan, dan evaluasi keputusan-keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang. Tahapan dalam manajemen strategik menurut Fred R. David 2004. 1. Perumusan strategi meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan. Pelaksanaan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategis dapat dilaksanakan. Pelaksanaan strategis mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, pencintaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kerja organisasi. Karakteristik manajemen strategik. 1. Manajemen strategik bersifat jangka panjang. 2. Manajemen strategik bersifat dinamik. 3. Manajemen strategik merupakan suatu yang berpadu oleh manajemen operasional. 4. Manajemen strategik perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. 5. Manajemen strategik berorientasi dan mendekati untuk masa depan. 6. Manajemen strategik senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Latar belakang manajemen strategik. Pada mulanya, konsep strategi digunakan untuk kepentingan militer, yaitu suatu cara, seni, rencana, siasat, atau trik yang digunakan untuk mengalahkan musuh dan untuk memenangkan perang serta untuk mengatasi konflik. Pada tahun 60-70-an, diadopsi dalam dunia bisnis dan semua konsep digunakan dalam manajemen strategik seperti visi, misi, tujuan, SWOT, analisis, sasaran, dan strategi. Jika dalam dunia militer, strategi digunakan untuk mengalahkan musuh dan memenangkan perang, sedangkan dalam dunia bisnis, manajemen strategi digunakan untuk memenangkan persaingan. Prinsipnya, strategi digunakan jika ada saingan atau ada lawan atau musuh yang harus dikalahkan. Dilihat dari tujuannya, baik dalam dunia militer maupun dunia bisnis, keduanya tidak menghendaki adanya konflik atau pertempuran, tetapi mereka bertujuan untuk mendapatkan daerah kekuasaan, teritori untuk militer, dan pangsa pasar, market share untuk perusahaan. Kini konsep strategi banyak digunakan bukan saja pada kepentingan militer, tetapi juga berlaku pada semua tingkatan organisasi.
baik organisasi pencari laba maupun organisasi nirlaba, swasta ataupun pemerintah. Strategi didesain dan dilakukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi, baik yang berjangka pendek maupun jangka panjang. Itulah tadi pemaparan materi tentang manajemen strategik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman channel YouTube kami.